Coba kalian perhatikan, mau kamu di gang kecil, di parkiran, di warung makan, selalu ada kucing. Anehnya, dari semua hewan di dunia, kenapa justru kucing yang ada di mana-mana? Apakah mereka menguasai dunia diam-diam? Mari bandingkan dengan hewan yang lain. Kenapa nggak anjing liar yang sebanyak kucing? Kenapa bukan kelinci atau hewan lainnya? Dari jutaan spesies di bumi, kenapa justru kucing yang paling menempel sama kehidupan manusia? Kita jarang banget lihat hewan lain hidup sedekat ini sama manusia, tapi tetap bebas berkeliaran seperti kucing. Bahkan anjing pun kebanyakan bergantung sama manusia. Tapi kucing, mereka bisa hidup di tengah kita, tanpa benar-benar jadi milik siapa-siapa. Sebelum kita bahas kenapa kucing di mana-mana, mari cari tahu dulu dari mana kucing berasal. Bab pertama, asal-usul. Kucing yang kita kenal sekarang sebagai hewan peliharaan memiliki sejarah yang panjang. Berakar dari alam liar, secara ilmiah asal-usulnya dapat ditarik dari satu spesies leluhur yang spesifik. Leluhur utamanya adalah Felis libica. Penelitian genetik menunjukkan bahwa kucing domestik atau Felicatus berasal dari kucing liar Afrika atau Felis libica libica. Kucing ini masih bisa ditemukan di wilayah timur dekat Timur Tengah dan Afrika Utara. Garis waktu domestikasi. Proses perubahan kucing dari hewan liar menjadi teman manusia terjadi dalam beberapa tahap penting. Yang pertama, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Seiring manusia mulai menetap dan bertani di wilayah Mesopotamia, lumbung biji-bijian menarik banyak tikus. Kucing liar mulai mendekati pemukiman untuk berburu tikus tersebut. Manusia membiarkan mereka karena sangat membantu menjaga persediaan makanan. Yang kedua, Mesir kuno, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Disinilah hubungan manusia dan kucing menjadi sangat erat. Orang Mesir memuja kucing, memberikan mereka perlindungan hukum, bahkan menganggap mereka sebagai simbol kesucian. Yang ketiga, penyebaran global. Pada waktu ini, kucing mulai menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan kapal laut. Karena mereka bertugas menjaga kapal dari serangan tikus. Dari garis waktu tersebut, kucing sudah menjadi bagian dari manusia ketika manusia mulai bertani. Bukan karena manusia yang ngajak, tapi karena kucing yang melihat peluang. Sederhananya, manusia butuh pengusir tikus, sedangkan kucing butuh makanan, dan terjadi simbiosis mutualisme. Jadi sebenarnya bukan kita yang pelihara kucing, tapi kucing yang ikut hidup bersama kita. Bagian 2, adaptasi. Alasan kedua kucing ada di mana-mana karena kucing itu adaptif. Mereka nggak pilih-pilih tempat, mereka nggak pilih-pilih makanan. Kenapa bisa gitu? Karena kucing merupakan hewan karnivora oportunis. Hewan mamalia kecil terutama tikus dan pengerat lainnya, burung, serta reptil kecil seperti cicak atau kadal, dan bahkan sisa makanan manusia bisa dimakan. Kucing juga bisa berburu. Sebagai predator karnivora murni, mereka memiliki insting berburu yang sangat kuat. Mereka bisa menangkap mangsa yang ukurannya lebih kecil atau sebanding dengan tubuh mereka. Selain itu, kucing bisa hidup sendiri, tidak bergantung kelompok maupun manusia. Kucing sering dianggap sebagai predator soliter. Berbeda dengan anjing yang hewan kawanan, kucing tidak bergantung pada kelompok untuk berburu atau bertahan hidup. Mereka memiliki insting mandiri yang kuat, mampu mengurus diri sendiri, dan tidak selalu membutuhkan interaksi konstan. Kalau hewan lain butuh lingkungan yang ideal, kucing memilih bersyukur dengan kondisi tersebut. Bagian 3, populasi yang meledak. Salah satu faktor kunci dari penyebaran populasi yang masif adalah proses reproduksi yang baik, dan tentu saja kucing memiliki hal tersebut. Sekarang bayangin, satu kucing betina bisa punya beberapa anak dalam setahun. Dan anaknya bisa berkembang biak lagi dalam waktu yang singkat. Artinya dalam beberapa tahun satu kucing bisa menciptakan satu koloni kecil. Itu kenapa di satu daerah atau di satu area yang kecil bisa penuh dengan kucing.
bukan karena tiba-tiba muncul, tapi karena kucing berkembang sangat cepat. Bagian 4. Strategi kucing. Ini yang paling menarik dan membuat kucing berbeda dari hewan yang lain. Kucing itu bukan sepenuhnya hewan liar, tapi juga bukan sepenuhnya hewan peliharaan. Mereka hidup dekat manusia, tapi tidak bergantung penuh. Mereka bisa dielus, tapi juga bisa pergi kapan saja. Mereka bisa tinggal di rumah, tapi tetap merasa bebas. Ini disebut sebagai semi-domestikasi. Semi-domestik pada kucing bukan merupakan istilah ilmiah secara resmi, melainkan sering digunakan untuk menggambarkan kucing yang berada di posisi antara kucing liar dan kucing peliharaan rumah atau domestik. Karena mereka dapat keuntungan dari manusia tanpa kehilangan kebebasan. Mereka dekat tapi tidak terikat. Kalau anjing lebih bergantung pada tuannya, sedangkan kucing lebih mandiri. Dan disinilah jawabannya. Kucing ada di mana-mana karena mereka cocok dengan dunia manusia. Mereka tidak mengganggu, bahkan membantu dengan mengontrol hama. Jadi, tanpa kita sadari, kita membiarkan mereka tinggal. Dan itu cukup untuk membuat mereka menyebar ke seluruh dunia. Kesimpulannya, jadi lain kali kalau kalian lihat kucing di pinggir jalan, dia bukan sedang tersesat. Dia memang hidup di situ. Di dunia yang kita kira milik manusia, kucing sudah menemukan cara hidup yang paling sempurna. Bebas tapi tetap dekat, mandiri tapi tetap diuntungkan, dan mungkin tanpa kita sadar kucing adalah salah satu spesies paling sukses di planet ini.